PT Kustodian Sentral Efek Indonesia mengungkapkan bahwa sektor perbankan menjadi penyumbang dividen terbesar di pasar modal Indonesia di tahun 2025. Berdasarkan data KSEI, sektor perbankan membagikan dividen sebesar 80,34 triliun rupiah di sepanjang tahun lalu. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia mengungkapkan bahwa sektor perbankan menjadi penyumbang dividen terbesar di pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2025. Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengungkapkan sektor perbankan menyumbangkan dividen sebesar 80,34 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Selanjutnya penyumbang diikuti oleh sektor energi batubara senilai 27 triliun rupiah. Selanjutnya terdapat sektor infrastruktur dan layanan telekomunikasi terintegrasi yang membagikan dividen sebesar 20,18 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Dan perusahaan industri dan holding multisektor senilai 10,48 triliun rupiah. Kemudian sektor infrastruktur dan layanan telekomunikasi nirkabel yang membagikan dividen senilai 10,46 triliun rupiah sepanjang tahun 2026. Sejalan dengan besarnya kontribusi sektor keuangan tersebut, sejumlah bank besar juga telah mengumumkan rencana membagikan dividen interim untuk tahun buku 2025. Dua bank milik negara PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Mandiri Persero Tbk dijadwalkan membagikan dividen interim kepada para pemegang saham pada pekan kedua Januari 2026. Sementara itu secara keseluruhan sepanjang tahun 2025, KSEI mengungkapkan telah mendistribusikan tindakan korporasi senilai 491 triliun rupiah atau tumbuh dibandingkan senilai 469 triliun rupiah pada periode sama tahun sebelumnya yang mencakup sebanyak 7.610 tindakan korporasi. Dari 7.610 tindakan tersebut, sebagian besar adalah pendistribusian bunga obligasi, kemudian bagi hasil, pelunasan pokok, kemudian pembagian dividen, serta kegiatan lainnya yang KSEI lakukan dalam rangka mendistribusikan tindakan korporasi kepada investor. Dari Jakarta, tim liputan IDEX Channel. Dan pemirsa masih membahas outlook pasar modal dan perekonomian RI 2026 sambil kita nantikan bagaimana seremoni pembukaan perdagangan tahun 2026 langsung dari Menhol Bursa Efek Indonesia. Dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini bersama dengan Bapak Reza Priyambada, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Pak Reza, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi begitu ya, melihat aktivitas investor sudah tembus 20 juta di tahun 2025. Apakah kemudian ini menjadi arti bahwa inklusivitas atau literasi keuangan juga meningkat di tahun lalu? Iya, secara inklusi kita bisa melihat memang meningkat ya gitu. Artinya penyampaian sosialisasi dan juga edukasi terkait dengan pasar modal ke masyarakat itu memang secara masif dilakukan gitu kan, baik dari kami sebagai anggota bursa maupun dengan dukungan Bursa Efek dan juga OJK ya gitu. Nah, tapi di sisi lain yang kita lihat itu adalah apakah penambahan jumlah investor tersebut itu sejalan atau tidak itu dengan peningkatan transaksi yang mereka lakukan. Gitu kan. Nah, ibaratnya kayak misalkan kita nih gitu kan, kita mungkin katakanlah kita mungkin orang awam gitu kan, terus kita buka akun di sekuritas kan gitu. Nah, secara jumlah memang meningkat kan gitu. Tapi ketika kita buka akun di sekuritas tapi mereka tidak trading, nah itu kan jadi problem berikutnya kan gitu. Nah, itu yang justru kita lihat gitu. Makanya kami di Reliance itu kita memang tidak terlalu mengejar pertumbuhan yang terlalu signifikan, tapi kita lebih mengejar dari sisi kualitas gitu kan. Jadi ketika ada calon nasabah yang membuka akun, kita harus memastikan gitu apakah dia ada keinginan untuk berinvestasi atau hanya sekedar buka akun seperti itu. Itu yang mungkin harus dilihat berikutnya. Oke, apakah kemudian selaras begitu ya dengan nilai transaksi yang terjadi setiap harinya begitu ya? Meskipun ya bursa kemarin menyatakan di tahun 2025 rata-rata nilai transaksi harian ini meningkat menjadi 18 triliun rupiah per hari. Tapi kalau kita lihat secara demografi berdasarkan data KSEI, anak muda cukup banyak juga nih Pak Reza untuk mendominasi investor baru pasar modal di tahun 2025. Sebetulnya kalau mungkin bisa dikulik atau mungkin Reliance pernah melakukan pengamatan sendiri. Kenapa kemudian akhirnya anak muda cenderung
antusias begitu ya untuk kemudian masuk ke pasar modal apalagi saham di tahun 2025 kemarin? Iya, kalau dari sisi alasan utamanya kami belum menemukan ya. Tapi kalau kami melihatnya seperti ini, dengan era digitalisasi sekarang ini kan gitu, terus kemudian dengan era medsos sekarang ini gitu, itu mungkin yang membuat banyak anak-anak muda itu tertarik untuk berinvestasi gitu kan. Katakanlah misalkan saya nih gitu berinvestasi, kemudian saya posting hasil dari investasi tersebut gitu, wah gue cuan di PTRO nih, gue bisa beli ini segala macam gitu kan. Nah akhirnya yang lain kan ketika lihat medsos itu kan tertarik kan gitu, wah dia aja bisa kan gitu kan, Reza aja bisa, kenapa gue nggak bisa kan itu, pasti dia akan tertarik juga kan itu untuk berinvestasi. Akhirnya dia mencoba untuk belajar investasi kan, kemudian belum lagi ditambah dengan sejumlah influencer yang apa katakanlah banyak mensosialisasikan terkait dengan, makanya kan kalau kita lihat dari OJK maupun dari bursa itu kan memang ingin menggandeng influencer itu, dan di sisi lain juga influencer ini juga mereka ingin ada sertifikasi kan itu, sehingga mereka bisa memberikan edukasi yang baik di masyarakat, sehingga pertumbuhan dari sisi jumlah investor pun juga akan terinklusi dengan baik ya, seperti itu. Oke, jadi memang banyak faktor yang kemudian akhirnya mendorong ya anak-anak muda di luar sana kemudian kian berani berinvestasi di pasar modal terutama saham, karena memang saya sendiri menemukan begitu ya Pak Reza, obrolan-obrolan seputar investasi saham ternyata sudah cukup familiar begitu ya di kalangan anak muda, sehingga akhirnya ini juga bisa memunculkan bahwa ya berarti memang sosialisasi yang dilakukan oleh anggota Bursa Efek Indonesia dan OJK ini sepertinya cukup mengena juga. Betul. Di Dan kalangan sebelumnya anak kan muda. kalau kita lihat memang yang namanya trading atau investasi di saham, di obligasi reksadana itu mungkin buat anak-anak muda itu lebih kepada passive income kan gitu. Tapi kami melihat beberapa anak muda pun juga ini membuat ini menjadi main bisnisnya mereka gitu kan. Karena mungkin ya kalau kita lihat pergeseran ke anak muda sekarang ya, gitu. Anak muda sekarang itu kan lebih mencari kebebasan gitu. Dia tidak mau terikat oleh katakanlah aturan kerja kantoran, dia ingin bebas dan sebagainya kan gitu. Terus kemudian kapan aja bisa liburan, kapan aja bisa kerja kan gitu, sesuai dengan yang dia mau kan gitu. Sehingga ya, mereka melihat dengan berinvestasi di saham toh juga gua nggak terbatas oleh waktu gitu kan, nggak terbatas oleh ikatan kantor juga kan, bisa dilakukan trading dimanapun kan gitu. Jadi itu yang mungkin banyak anak muda akhirnya masuk ke pasar modal. Oke, baik, tentu kita harapkan ini masih terus berlanjut begitu ya, antusiasmenya bisa berlanjut di tahun 2026 seiring dengan peningkatan jumlah investor, transaksinya juga meningkat dari waktu ke waktu. Kalau bergeser ke sisi penghimpunan dana atau fundraising, Pak Reza, kita lihat OJK ini mencatat penghimpunan dana hampir 300 triliun rupiah termasuk di pasar saham gitu. Apakah kemudian penghimpunan dana ini juga kita lihat sebagai satu hal atau capaian yang cukup positif di tahun 2025 atau justru sepertinya masih kurang banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya begitu? Ya, tentu kalau kita katakan kurang banyak ya, tentu setiap tahun kan kita ingin ada peningkatan ya gitu. Tapi saya pikir pencapaian di tahun 2005 ini juga sudah cukup bagus ya gitu. Artinya dengan penghimpunan dana yang lebih dari 200 triliun tersebut, saya pikir ini artinya kita melihat gini, banyak pelaku pasar yang mau untuk masuk ke market ya seperti itu. Nah, artinya kalau kita lihat penghimpunan dana berarti kan setiap kali ada IPO saham atau IPO obligasi ini pasti akan terserap gitu kan itu. Nah, bagaimana supaya terserap, pasti banyak pelaku pasar yang berinvestasi atau banyak pelaku pasar yang membeli efek yang di IPO-kan tersebut gitu, dan ini efeknya juga sangat bagus gitu. Nah, beda halnya kalau misalkan ada suatu calon emiten memberikan saham atau obligasi katakan tidak terserap, nah ini mungkin patut dipertanyakan kan, apakah dari sisi emiten yang kurang bagus atau dari sisi katakanlah demand-nya nih pelaku pasar yang memang tidak mengerti untuk dia bisa berinvestasi di saham atau obligasi yang baru IPO gitu. Oke, nanti kita gali lebih lanjut. Saham-saham IPO juga menarik ternyata di tahun 2025, tapi saya ingin ke sektor perbankan terlebih dahulu. Pak Reza, tadi juga sudah saya sampaikan, KSEI ternyata menyatakan sektor perbankan masih menjadi penyumbang dividen terbesar di tahun 2023, pemirsa, 80,3 triliun rupiah. Tapi pertanyaannya di sini adalah, apakah besarnya sumbangan dividen perbankan di tahun 2025 ini sejalan dengan performa saham-saham perbankan di tahun kemarin? Iya, kalau kita lihat
tampaknya bank-bank besar ya, itu terutama yang bank-bank himbara ini kan memang dituntut untuk mereka bisa meningkatkan kinerjanya kan itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat himbara ini kan merupakan sumber utama lah gitu, sumber utama dividen bagi negara kan itu. Walaupun sekarang sudah dialihkan ke Danantara ya gitu. Tapi paling tidak bank-bank himbara ini masih menjadi motor utama lah untuk bisa menghasilkan dividen yang tinggi. Maka kinerjanya mereka pun juga harus lebih ditingkatkan gitu. Nah, memang mereka akan struggle dari kondisi saat ini ya gitu, di mana kondisi begitu sulitnya menyalurkan kredit, tapi mereka juga harus meningkatkan pendapatan mereka gitu, sehingga mereka bisa memberikan dividen yang cukup tinggi kan gitu. Tapi kalau kita lihat ini memang ya most likely hampir sejalan ya dengan mereka punya kinerja ya. Oke, lantas bagaimana kemudian proyeksi ataupun outlook saham-saham perbankan di 2026 terutama dari sisi bank-bank big cap?